sulit sebenarnya untuk menyatakan bahwa ini adalah telur palsu. Jadi bisa dikatakan tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin ada telur palsu. Emang kalau orang yang tidak terbiasa, kalau misalnya masak telur tidak memperhatikan, kadang-kadang bisa. Jadi bahasa-bahasa sini bisa terhipnotis. Oh benar ya, ketika dinyatakan bahwa oh itu palsu. Jumpa lagi di Ibob Sony Sarjana Peternakan. Udah mantap kali kita sekarang ini ya. Mantap ya Bob ya. Baru beli atau gimana? Ini betul-betul ini. Penumpang ya. Oke teman-teman, sekarang kita tidak pada hari biasanya ini Ya. karena kita mau membicarakan sesuatu yang krusial. Krusial yang lagi viral dan ya kita menggelitik ini Bob. Kalau kita nggak luruskan ini ya semacam ada rasa bersalah. Ya. Kita Bob. Kayak gini nih ibu ini nih. Ya. Inilah video amatir saat seorang ibu rumah tangga, Linda Agustini, warga lingkungan Ngadisimo, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, kaget begitu mendapati telur yang dibelinya di pedagang kaki lima membeku saat dikeluarkan dari lemari pendingin. Padahal telur-telur tersebut ia beli sebelum Lebaran lalu dan belum ada 1 minggu. Cangkang telur keras sehingga sulit pecah saat akan digoreng. Selain itu, ketika dibiarkan beberapa waktu, putih dan kuning telur mencair dan bercampur, tidak seperti telur-telur umumnya. Telur yang diduga palsu itu banyak yang retak ketika di dalam lemari pendingin dan mengeluarkan cairan bening yang kemudian mengeras seperti lem. Bahkan kulit ari telur juga kenyal saat ditarik, tidak seperti kulit ari telur pada umumnya. Linda mengurungkan untuk menggoreng karena khawatir telur tersebut bermasalah terhadap kesehatannya saat dikonsumsi. Sebab sebelumnya banyak berita beredarnya telur palsu di beberapa daerah. Bukan setiap hari, tapi setiap kali telur habis, saya beli di Doko. Setelah itu saya masukkan di kulkas. Setelah sekitar 5 hari saya mau bikin ceplok telur. Ternyata telur yang aku dapat itu nggak bisa aku goreng, tapi beku. Cangkangnya keras, putihnya itu berair. Setelah kita diamkan, kita panaskan, berair tapi kayak seperti air, bukan seperti telur itu. Terus apa ya mas, keluar kayak seperti lem ya, seperti lem. Dan nggak bisa kita goreng, itu nggak bisa. Baunya seperti apa Bu? Nggak berbau, nggak begitu berbau mas, nggak begitu berbau. Dan ada selaput-selaput yang seperti plastik itu di cangkangnya di cangkangnya telur itu. Terus setelah mendapati telur seperti itu Bu, tanggapannya seperti apa? Ya saya berharap ada kaitan campur tangan dari pemerintah untuk bisa mengatasi atau memberikan apa ya, jangan sampai ada telur masuk ke wilayah kita yang seperti itu. Jadi mungkin dinas-dinas terkait yang bisa membackup telur-telur yang benar-benar bagus masuk ke kita. Karena apa? Kita konsumsi telur itu setiap hari, apalagi cucu saya yang saya prihatin itu setiap hari cucu saya konsumsi telur. Dan telur itu kalau direbus nggak bisa, teksturnya nggak seperti itu nanti. Dia kan langsung beku karena di dalam kulkas cuma 5 hari dia sudah beku. Tapi kalau digoreng baru kita nampak seperti itu, tidak bisa digoreng, beku. Saya tadi maaf mungkin kurang paham, saya tadi ke Polresta, tapi dianjurkan untuk ke Polres Pare, karena TKP yang saya beli telur itu di daerah Doko. Mungkin dari penjual nggak mengerti, mungkin nggak tahu itu dari asupan dari mana. Dirinya berharap pihak terkait untuk melakukan penelitian apakah telur tersebut palsu dan aman untuk dikonsumsi. Dari Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Nah, Sayangnya ibu-ibu Bob, tadi saya udah kesel banget ini Bob. enggak loh. Tujuannya apa ini? Mau cari viral atau karena emang nggak tahu atau emang ada apa
motif yang lain, Bob. Tapi sebetulnya dilihat dari bentuk telurnya, memang lain daripada biasa. Kenapa dibilang lain, Bob? Loh, itu pas tadi dia buka kletek ininya, kulitnya itu masih ngumpal kayak gitu. Kan lain daripada biasa. Iya. Di Membeku, itu kan kayak jelly. Nanti coba atur. Ya kan, terus yang kulit luarnya itu tebel kali tadi kayak tisu. Oh gitu. Iya kan? Kulit luar. Makanya nanti coba kita telaah lah. Nah, betul bisa nggak itu kalau telur itu kayak gitu? Gimana, Son? Jadi gini, Bob. Kita telusurin dulu, Bob. Ini kejadian kan di Kediri. Kita tahu kalau Kediri ini daerah Jawa Timur. Ya. Di Jawa Timur termasuk salah satu sentra peternakan ayam petelur di Indonesia, Bob. Oh, oke. Di Kediri itu ya. Nah, yang pertama itu wilayah Blitar. Sentra peternakan ayam petelur. Kediri ini masuk nomor 2, Bob. Nah, jadi tidak serta-merta disebut sentra peternakan nomor 2 di Jawa Timur, tapi ada warganya yang tidak tahu, Bob. Ya, maksudnya mengenai informasi mengenai telur. Jadi mungkin kita himbau juga mungkin ke peternak-peternak di daerah Kediri, Jawa Timur atau dinasnya setempat, coba memberikan edukasi ke warga-warga sehingga berita-berita seperti ini tidak terulang kembali, berita-berita hoax, karena ini akan merugikan. Hoax itu bukan palsu itu. Makanya nanti kita akan jabarkan secara saintifik lah. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Dudukkan permasalahannya antara yang nggak capek dia berdiri ya kan. Itu kan opini dia. Kita juga tidak tahu apa yang telah dilakukan, treatment apa yang dilakukan di rumah tersebut. Ya. Nah, kita menyampaikan secara keilmuan lah. Ya. Dengan berdasarkan ya fakta-fakta komposisi telur itu, anatomi telur itu seperti apa. Gimana coba? Nah, kita jabarkan dulu. Nah, nih kalau kita lihat di tampilan layar ya, Bob, ya nanti ya. Ini ada anatomi anatomi telur lah. Ini ada 15 poin. Nah, yang pertama ini disebut kerabang atau cangkang telur. Kalau kita lihat, Bob, pasti nanti coba teman-teman bisa kalau ada stok telur di rumahnya ambil di kulkas. Nah, bagian coklat itu yang keras itu, kalau kita kata itu, nah itu ini kerabang. Ya. Disebut kerabang telur. Nah, poin kedua, nah membran luar dan membran dalam. Nah, di sini yang selalu ini yang warna putih, Bob. Di sini yang selalu menjadi trigger ya, bahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab selalu menyampaikan bahwa ini merupakan suatu rekayasa karena bentuknya seperti plastik katanya, buatan. Padahal itu membran luar. Memang sering-sering ada kalau membran itu, Itu tapi tidak setebal itu. Di setiap telur. Nah, ini ada membran luar, ada membran dalam. Itu bentuknya emang kalau orang yang tidak terbiasa, kalau misalnya masak telur tidak memperhatikan, kadang-kadang bisa. Jadi bahasa-bahasa sini bisa terhipnotis. Oh benar ya, ketika dinyatakan bahwa oh itu palsu. Biasanya kalau udah direbus itu baru nampak itu. Bisa. Ya. Misalnya nggak direbus juga. Kalau kita nyeplok telur nih, Ya, nampak dia. bisa nampak juga kelihatan. Emang bentuknya bisa sih kalau secara kasar seperti plastik kelihatan. Tapi itu ya semacam selaput putih. Itu hal yang setiap telur pasti ada. Jadi teman-teman jangan heran, itu bukan berarti itu direkayasa, bukan plastik itu. Itu umum di telur. Nah, ini ada 2, membran luar, membran dalam. 4, ini kalasa. Kalasa ini Bob. Ini seperti jangkar. Nanti kalau kita lihat di layar, dia ini semacam pengikat, Bob. Nah, ini dia memake sure telur itu, kuning telur ini, kalaupun ada goncangan, dia tetap posisinya tetap berada di tengah. Seat belt lah. Nah, bisa jadi. Jadi kalau ketika telur dibolak-balik, nanti dia otomatis kalau dia masih fresh, ini dia masih pasti dia kembali akan
ke tengah. Karena kalazannya ini berfungsi untuk memposisikan kuning telur itu tetap di tengah. Oke, yang kedua, nah ini albumin. Albumin itu ada eksterior, ini poin kelima, ini bagian ini lebih mencair dia biasanya bentuknya. Masuk lagi ke middle itu biasanya lebih kental dia, lebih kental. Nah albumin ini biasanya banyak sih sekarang dijual, Bu. Terlebih orang-orang yang suka apa? Fitness sekarang kan konsumsinya tanpa telur. Nah ini, gitu. Oke, kita masuk ke poin 7, membran vitellin. Nah kalau kita bisa lihat nanti coba teman-teman di rumah buka telurnya. Nah nanti ini ada membran vitellin ini, dia membungkus kuning telur. Jadi antara dia memisahkan antara albumin. Jadi membran vitellin ini dia membungkus telur, kuning telur tetap pada tempatnya lah, tidak bercampur dengan albumin. Nah, cuman biasanya semakin lama penyimpanan, biasanya misalnya penyimpanan di atas 2 minggu, tidak di suhu ruangan. Nah ini bisa terjadi osmosis, Bob, peristiwa karena di sini kan dia kadar airnya lebih tinggi di sini. Jadi terjadi perpindahan dari konsentrasi air tinggi ke sini. Jadi nanti akan lebih mencair, Bob. Kan pernah kan dialami itu, kenapa sih kuning telurnya ketika dibuka udah lebih mencair dan mengental. Nah itu berarti terlalu lama. Sudah lama disimpan. Sudah mencair, membaur, sudah kenal dan akrab. Cair. Suasana sudah menjadi cair. Harus gitu. Iya. Suka Tapi ini kita harus mengedukasi. Iya, ini betul. penting juga untuk. Jadi kalau bercampur si putih sama si kuning itu, jangan langsung kalian bilang itu palsu. Siapa tahu mereka sudah akrab. Akrab berarti sudah lama. Iya, sudah lama. Lama baru akrab. Kita lanjut lah. 8 ini kuning telur. Nah, kuning telur pasti udah tahu semua lah ya. 9 ini sel benih. Biasanya bentuknya seperti titik ini. Blood spot itu bukan ya? Bloodstone. Ya, blastrodem nih. Ini bahasa itunya lah. Tapi beda dia, kalau blood spot itu dia berarti semacam ada titik darah, itu biasanya ada dalam saluran pencernaan, itu berarti ada masalah dia. Oh, tapi telurnya nggak apa-apa dikonsumsi. Itu nanti di edisi berikutnya, Bu. Oh iya. Kita khusus ini aja menjawab. Oh iya, betul. Menyebut. Enggak, tapi nggak apa-apa itu dikonsumsi kalau ada blood spot itu. Yang penting matang. Karena apa? Nanti panjang lagi nih. Oh iya. Nggak apa-apa. Orang itu nontonnya itu. Oh gitu. Karena itu biasanya terjadi ada masalah di saluran pencernaannya juga. Nah, itu bisa saja terjadi infeksi vertikal atau horizontal. Vertikal mungkin diturunkan dari indukannya dia. Atau horizontal bisa ada induk ayam yang terkena karena dia berdekatan, misalnya seperti kita. Nah, itu kan gampang Terkena. Iya. Jadi nggak apa-apa itu telur yang ada titik-titik kayak gitu, nggak apa-apa itu. Ya, yang pasti aman, yang penting matang. Karena kalau seperti salmonella Kan suka ada ini telur mata sapi setengah matang yang kayak gitu, nggak bisa itu kayak gitu, harus matang. Ya kalau saya sih menyarankannya sih tetap matang ya. Tapi kan itu beda-beda ver. Nggak enak soalnya kalau telur mata sapi nggak. Oh gitu ya? Iya. Karena apa? Karena orang pasti lebih banyak yang suka setengah matang. Kuning telur ini dia sangat baik untuk tempat biak dari bakteri. Kuning telur itu? Iya, karena kan dia kaya akan protein, sangat lengkap. Oh. Jangankan kau, bakteri itu pun mau dia. Jadi nggak bagus kalau kuning telur itu. Ya itu kembali ke masing-masing. Iya, dengan catatan. Karena apa? Sekarang kalau kau di hotel-hotel bintang 5 juga, kau minta, Mas, telur mata sapi, pasti dikasihnya. Kalau nggak kau minta matang ya, pasti dikasihnya setengah matang. Matang. Enggak, kalau nggak kau minta, pasti kau minta. Minta matang. Kan tapi kalau nggak kan defaultnya kan setengah matang kan. Jadi mungkin kalau hotel-hotel mereka sudah kerjasama dengan peternak-peternakan ayam yang sudah memiliki NKV. Nah itu keunggulannya. Makanya kenapa kita harus mengedukasi ya Bob ya, para pembeli, biar mereka juga mengetahui kandangnya di mana sih, kembali lagi tuh.
Make sure bahwa kandang-kandang tersebut sudah memiliki NKP, karena mereka akan aman dari salmonella. Karena salmonella itu bersifat zoonosis. Jadi penyakit dari misalnya bawaan telur ketika kita makan, kita bisa kena juga. Makanya harus matang. Kalau matang ya aman lah. Iya. Gitu. Oke. Dadar aja lah kalau kayak gitu, dadar aja lah. Dadar aja. Dadar kan matang semuanya. Iya, boleh. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai poin 9, 10 ini apa? Nah, ini yolk, yellow yolk ini sama bagian dari ini. Kuning telur juga. Internal albumen. Nah, bagian dalam albumen nomor 12 nih. Ini juga. Jadi albumen itu ada 3 dia cairannya. 13 ini sama dengan sini tadi yang di atas. Kalase, pengikat. Nah, 14 ini rongga udara. Oh, sering ini. Rongga udara dia itu biasanya di bagian tumpulnya. Jadi ini kita juga mau edukasi juga baiknya ketika kita nyimpan di kulkas, posisikan yang tumpulnya di atas. Nah, rongga udaranya di atas. Yang tumpulnya? Oh, yang ini. Bagian atas. Iya. Karena ini dia ya seperti kita bernafas lah, jalan masuk udara. Oh. Gitu. Nah, jadi jangan yang bagian besarnya di bawah kalau telur itu. Kalau mau bagian tahan kecilnya lebih di bawah. Yang runcingnya. Nah, ini kan kadang ibu-ibu, emak-emak nggak tahu gimana. Taruh aja. Nah, ini apalagi taruh yang di tempat-tempat biasa. Jadi tray itu ya, tray kertas gitu ya. Iya, biasa aja kayak gitu. Jadi ini kan fungsi kita vlogger peternakan mencerdaskan orang, Bu. Iya. Mantap juga maksudnya. Terus ya kadang-kadang. Jadi, nah ini poin penting. 15 ini kutikula. Nah, kutikula ini dia lapisan tipis bagian luar. Tadi kan kerabang. Ini luar biasanya, Bu. Tuhan telah menciptakan telur ini sangat luar biasa, Bu. Jadi kutikula ini dia antibakteri. Nah, jadi jangan khawatir ketika telur nanti takut masuk. Enggak, dia sudah dilindungi. Itu bukan hasil karya manusia, karya Tuhan, Bu. Luar biasa enggak? Nah, sama yang tadi yang sering diperdebatkan oleh orang. Membran luar itu, yang tadi warna putih itu. Justru kita bersyukur ada itu. Karena itu sebagai filter juga untuk kuman tidak bisa invasi masuk ke telur. Tapi dengan catatan untuk gas tetap bisa dia. Oh, gas bisa ya. Karena untuk untuk bernapas kan kalau ada telur fertil. Jadi telur kan jelas kan, fertil kan pasti tahu lah. Ya, kalau fertil kan yang apa dia ya kan. Kalau yang infertil yang macam inilah biasa lah. Kau tahu lah gelontok. Tahu. Jadi yang fertil itu adalah telur-telur yang bisa ada dibuahi, yang bisa dibuahi oleh pejantannya. Inilah orang nggak pernah syuting ini. Ini tandanya orang nggak pernah syuting. Tiba-tiba HP-nya jalan. Aduh, sorry. Lontong. Lanjutkan lagi. Gimana tadi? Malas aku jelaskan ya. Jadi itulah pokoknya yang fertil itu bisa jadi anak. Kalau yang infertil ini dia nggak bisa jadi anak. Jadi teman-teman, banyak yang nyangka semua telur itu dibuahi sama jantan. Itu gimana, Son? Ya itu makanya. Lu tahu nggak kalau telur itu nggak semuanya dibuahi jantan? Baru tahu tuh. Nah, makanya. Iya kan? Lu taunya pokoknya ada jantan ayam, ada betina ayam, jadi telur gitu kan? Nah itu makanya fungsi kita, Bob. Apa? Cobalah kau jelaskan di sini. Menjelaskan bahwa jadi teman-teman, peternakan ayam petelur yang komersial yang kita makan untuk konsumsi, mereka itu tidak menyediakan jantan, hanya betina. Akan sangat berbeda ketika untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu pasti akan disediakan jantan. Jadi ketika teman-teman datang ke farm, jangan bilang, "Pak, jantannya yang mana?" Kok ini bertelur tidak ada jantannya? Iya. Berarti single mom. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. Jadi kita bersyukur teman-teman. Meskipun ayam betina itu tidak mempunyai jantan, dia tetap bisa menghasilkan telur. Jadi memang bertelur itu adalah siklusnya ayam betina yang bertelur. Iya. Kenapa ayam broiler yang betina nggak bertelur? Ayam?
ayam broiler, ayam yang itu, Apa? yang putih-putih itu, ayam broiler, yang betina, kenapa nggak bertelur? Karena ini kan sudah dibedakan dia gennya. Ini diambil bahwa untuk petelur sudah dikumpulkan ini. Dulu sama itu. Ya bisa jadi sama. Oh, punya potensi juga. Gitu. Ya. Itulah masalah ayam-ayam ini, teman-teman. Beda sama ayam-ayam di Kalibata City. Gimana pengalaman? Itu nyari telur dia. Jadi kembali lagi. Tadi ibu atau apa mak ini di sekitar sekolah yang di Kediri, dia mengeluhkan nih, ini kok telurnya kok bisa seperti saya lihat sih kelihatannya membeku. Mak, itu katanya nyimpan 5-6 hari. Coba di kulkas di bagian mana disimpan? Kalau di bagian freezer, jangankan telur, semua juga bisa beku. Ketika jadi itu tidak bisa dijadikan argumen bahwa itu disebut bahwa telur palsu. Dan penyimpanan juga, makan dari beku dipindahin kan, mungkin dicairkan. Habis itu nggak jadi. Ya ini kok bisa menyatu? Ya menyatu lah, udah berapa lama disimpan. Karena apa? Di sini poinnya nih, rongga udara ini. Rongga udara ini, nah dia semakin lama disimpan, akan semakin jauh nih jaraknya antara cangkang telur dengan ini, Bob. Seperti yang saya bilang tadi, Bob, ini juga akan terjadi pencampuran ini antara albumin, cairan albumin ini akan masuk ini ke sini, ke kuning telur. Sudah otomatis, karena kan kita tahu, Bob, dari konsentrasi tinggi biasanya dia akan osmosis lah. Dia akan apalah istilahnya, untuk ke konsentrasi mengalir ke konsentrasi rendah ya. Jadi pasti itu mencirikan bahwa telur ini sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Jadi bisa kita jelaskan juga ya. Nah, proses dari farm nih, telur dikolek telur, dikumpulin ke gudang telur. Nah, itu mungkin kadang-kadang bisa di farm sendiri untuk mengumpulkan butuh waktu 1 hari atau 2 hari lah. Setelah terkumpul, baru ketika ada misalnya mau pengiriman ke kota, tergantung apa ke Jakarta daerahnya, itu kan butuh waktu juga pengiriman kan. Butuh waktu berapa lama. Sampai nih tempat penjual atau kita sebut apa ya, distributor lah, distributor telur. Nah ini distributor telur masuk lagi, dia distribusi ke pasar-pasar yang lebih kecil-kecil lagi. Bayangin ada berapa waktu. Belum lagi dari pasar-pasar itu ke abang-abang tukang sayur. Abang tukang sayur, abang tukang bakso. Ya bukan itu, nggak pakai telur dia. Begitu ya. Jadi kalau kita hitung, ya bisa jadi itu ada memakan waktu 3 hari, 4 hari atau 5 hari. Sebelum sampai ke kulkas kita. Belum sampai kulkas kita. Belum lagi kalau ada telur misalnya dari luar kota masuk ke Jakarta. Bayangin di perjalanan aja sudah ditahan oleh polisi. Kan nggak boleh masuk ke Jakarta. Tapi ini kalau konsumsi boleh. Oh iya, boleh. Oke. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi sulit sebenarnya untuk menyatakan bahwa ini adalah telur palsu. Jadi bisa dikatakan tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada telur palsu. Kenapa? Gimana membuatnya ini? Teknologi apa yang bisa? Hanya Tuhan yang bisa, Bu. Tidak akan mungkin. Bayangin bisa membentuk kerabang yang kuat. Tapi kan di luarnya yang dibilang palsu itu, pas ke dalam baru kelihatan dia palsu, katanya kayak gitu. Enggak. Susah, dari luar aja lu udah pasti beda ya. Jadi narasi argumen palsu itu udah nggak bisa ya. Jadi yang saya lihat juga ya itu tidak palsu, mungkin ya saya nggak tahu. Treatment terhadap telur itu yang menjadikan telur itu berbeda gitu ya. Iya, jadi ini pembelajaran buat kita ketika ada informasi mengatakan kuat telur palsu. Nah, hubungin aja langsung Vlogger Peternakan Indonesia, Bob. Iya. Tapi jangan lupa kalau kalian mau konsultasi, tahu lah sedikit, jangan cuma nanya aja ya. Kalau nanya aja capek gitu. Oke, kalau kayak gitu. Sampaikan juga buat teman-teman, kita buka sebesar-besarnya ruang untuk tulis komen, ikut berkomen.
Jadi kita juga sebagai orang-orang yang peduli, punya punya ilmunya juga mungkin ya, yang teman-teman boleh protein hewani ini. Iya, kita silakan. Ayo rame-rame kita tulis, kita dukung bahwa itu telur palsu nggak ada. Atau kalau ada kawan-kawan yang ternyata kalian adalah bekerja di pabrik telur palsu, silakan komen. Iya, betul. Ternyata yang kalian bilang itu enggak, aku yang bikin telur palsu katanya kayak gitu. Boleh aja. Siapa tahu ada, ya kan? Siap aja diciduk. Oke, kalau kayak gitu, ini adalah hari ini mengenai telur yang kita bicarakan. Telur ya. atau telur? Telur. Aku ingat dulu, Bu. Apa? Ini yang sampai sekarang teman-teman, ini telur dulu, ayam dulu, nah itu kadang-kadang. Kalau masalah telur dulu atau ayam dulu, kalian tanya sama kami. Kami tahu. Coba kenapa, Bang? Yang sampai ke Indonesia paling tidak, apa dulu yang sampai ke Indonesia? Telur dulu, ya? Telur dulu paling tidak. Udah tahu, kalau orang fakultas peternakan pasti tahu. Iya. Kenapa telur dulu? Panjang lagi nanti video kita. Kalian enak tinggal nonton ya kan, kami ngomong ya. Aus ini woi. Oke, kalau kayak gitu kita bahas telur dulu apa ayam dulu di video nantilah. Iya. Kalau kalian memang penasaran kali ya. Betul. Mudah-mudahan info yang kita berikan ini bisa menjawab dan emak-emak tidak perlu resah lagi. Iya. Tetaplah konsumsi telur, Iya. karena telur memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap. Iya. Baik untuk tubuh kita, untuk anak-anak, untuk orang dewasa. Karena kita tahu emak-emak yang mengkonsumsi telur. Untuk bapak-bapak, konsumsilah telur juga. Kami mengatakan ini adalah telur ayam ya. Oke. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana otak kalian. Telur. Ini jika informasi ini bermanfaat, silakan share ya, Pak. Silakan share. Bagikan ke semua teman-teman. Siapa aja yang masih ragu Mengenai kasihkan video. telur palsu, kasihkan sama dia. Karena susah untuk membuat telur palsu itu susah. Susah. Iya, capek-capek kalian mikirkan telur palsu, harga telur sekarang turun. Ngapain kalian mikirkan telur palsu ya kan? Iya. Bagus kalian beli telur sendiri. Betul. Ya. Udah gitu aja, tadi gak selesai kami ngomong ini. Oke, Ibob, Sony, sarjana peternakan, maju terus peternakan Indonesia. Mantap. Telur kan. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu.